Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianto dari SMP Negeri 2 Sayung, Demak, akan memberikan penjelasan tentang AKM yang telah saya ikuti dalam diklat AKM seri Guru Belajar. Ya, pertama-tama nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk membuka dan mendaftar seri AKM tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video berikut ini. Terima kasih. Cara mengikuti Bintek AKM seri Guru Belajar. Yang pertama-tama siapkan nomor UKG yang terdiri dari nomornya berupa 2015@guruku.id dan passwordnya 5 karakter, bisa berupa huruf semua yang terdiri dari huruf besar, bisa kombinasi huruf dan angka. Kemudian silakan buka Google Chrome, ketik Guru Belajar kemendikbud.go.id. Kemudian setelah muncul seperti gambar sebelah kiri, klik asesmen kompetensi minimal. Kemudian akan muncul gambar seperti sebelah kanan, kita klik mulai belajar. Berikutnya akan muncul seperti gambar berikut, kemudian kita masukkan nomor UKG yang kita miliki dan masukkan passwordnya. Berikutnya akan muncul gambar seperti di sebelah kiri, kita pilih kursus yang akan kita ikuti, yaitu yang AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Setelah itu akan muncul gambar sebelah kanan, kita klik daftar. Berikutnya akan muncul pilihan seperti gambar sebelah kiri, yaitu ada angkatan 1 sampai 6. Kebetulan sampai saat ini sudah masuk ke angkatan kelima selesai, kita akan bisanya daftar yaitu angkatan 6. Silakan dipilih angkatan 6. Setelah itu akan muncul penjadwalan bahwa kita akan mengikuti diklat pada tanggal 29 Januari sampai dengan 2 Februari 2021. Setelah semua kursus kita lakukan, yaitu dengan mengikuti pre-test, kemudian mengikuti Bintek, kemudian melakukan post-test, maka akan muncul gambar seperti berikut, yaitu proses sudah 100%. Kemudian akan muncul link pengimbasan. Nah, setelah itu silakan melakukan pengimbasan dengan memberikan pembelajaran ke teman-temannya atau melakukan review yang kemudian diupload ke link tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Demikian tadi yang adalah cara-cara untuk pendaftaran dan pelaksanaan seri AKM. Kemudian sedikit akan saya uraikan tentang garis besar dari AKM yang saya dapat dari hasil Bintek tersebut. Situasi saat ini, yaitu pada tahun 2020 kemarin, terlihat kalau UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Maka arahan kebijakan yang baru tahun 2020 kemarin, yaitu jadi UN terakhir, mulai tahun 2021 akan diadakan AKM dan survei karakter yang isinya tentang kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Dilakukan pada siswa kelas 4, 8, dan 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Mengacu pada praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Pada dasarnya, AKM itu mengacu pada praktek yang baik standar internasional seperti TIMSS dan PISA, memotret kinerja sekolah, model CAT, bukan CBT. Gradasi soal sangat bervariasi, yaitu dari lots, mod, dan hot.
Perbedaan CAT dan CPD adalah kalau CAT itu langsung online, bukan berdasarkan server, dan levelnya bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa. Mengapa harus HOT? Karena pada HOT itu melatih literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Mengapa harus HOT? Karena jadi orang sekarang ini harus solutif, yaitu yang bisa memberikan solusi, kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tujuan AKM yaitu menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Alur pembelajaran pada AKM yaitu konten mata pelajaran, yaitu konten membangun kompetensi, kemudian kompetensi mendasar yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi, kemudian konten mata pelajaran. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Asesmen kompetensi minimal numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Komponen AKM konten. Literasi membaca terdiri dari dua, yaitu teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Untuk numerasi, yang pertama yaitu tentang bilangan, meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi pengenalan bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Masih lanjutan untuk numerasi. Yang ketiga yaitu data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir adalah tentang aljabar, meliputi persamaan dan persamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian komponen AKM untuk proses kognitif. Literasi membaca terdiri dari menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi sesuai dari wacana. Yang kedua yaitu interpretasi dan integrasi, terdiri dari memahami informasi, surat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, terdiri dari menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk numerasi terdiri dari pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Ketiga yaitu penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Komponen AKM konteks untuk literasi membaca terdiri dari personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Kemudian saintifik, berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Untuk numerasi, konteksnya berupa personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan, serta saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Level dan framework soal AKM.
AKM dikembangkan dalam 6 level, yaitu level 1, kelas 1 dan kelas 2 SD, level 2, kelas 3 dan kelas 4 SD, level 3, kelas 5 dan kelas 6 SD, level 4, kelas 7 dan 8 SMP, serta level 5, kelas 9 SMP dan kelas 10 SMU atau yang sederajat, sedangkan level 6 yaitu kelas 11 dan 12 SMU atau SMK atau yang sederajat. Kemudian untuk frameworknya, kajiannya itu terdiri dari literasi dan numerasi. Khusus untuk kelas 7 dan 8 SMP, yaitu level 4, untuk level pembelajarannya, literasi terdiri dari 2 level pembelajaran, sedangkan numerasi terdiri dari 1 level pembelajaran. Pelaksanaan AKM rencananya akan dilaksanakan untuk jenjang SMP dan MTS yaitu akhir Maret 2021 dan jenjang SD MI Agustus 2021. Tapi baru-baru ini ada berita bahwa pelaksanaan AKM akan diundur antara bulan September sampai dengan November 2021. Untuk pelaksanaannya yaitu hari pertama terdiri dari tes literasi dan survei karakter, kemudian hari kedua tes numerasi dan survei lingkungan belajar yang masing-masing terdiri dari 75 menit dan 20 menit. Demikian penjelasan sedikit tentang cara mengikuti diklat AKM Sehari Guru Belajar dan beberapa ringkasan tentang materi AKM Sehari Guru Belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.